Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa dakhalna fi sahri ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Nisatu Sleman, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru serta pegawai, bapak-bapak komite, juga kepada bapak-bapak ibu wali siswa dan anak-anakku yang saya cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di saat yang sangat luar biasa, yang sangat indah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada edisi kali ini saya akan sampaikan terkait dengan keutamaan infak dan sedekah. Para pemirsa yang saya hormati, infak dan sedekah ini sudah biasa kita lakukan karena memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah. Yang wajib kita keluarkan zakat fitrah yang sudah sesuai, sudah diatur ukurannya. Kemudian zakat mal yang juga sudah diatur ukurannya. Sedangkan yang sunnah itu banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai tambahan untuk mengeluarkan atau berbuat kebaikan, yang itu semua adalah dianggap baik dan dicatat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, kenapa kita perlu berinfak atau bersedekah? Karena ada satu riwayat bahwa ada orang yang sudah meninggal dunia itu, andaikan dia bisa hidup lagi, maka dia kepengennya sedekah. Karena apa? Dengan sedekah ini kita bisa menginvestasikan apa yang kita miliki, yang nanti pahalanya, kebaikannya akan berdampak untuk kehidupan kita, baik itu di alam kubur maupun di akhirat nanti. Ada macam-macam bentuk sedekah, tetapi bisa kita golongkan menjadi dua macam, yaitu sedekah yang bilmal dan tidak bilmal, artinya yang dengan materi dan tidak dengan materi. Yang tidak dengan materi, kita bisa bersedekah dengan tersenyum, tabassumuka sedekah. Bahkan ada lagi yang gampang lagi, misalnya kita di bulan Ramadan ini hanya membangunkan orang tidur agar dia itu bangun terus bisa makan sahur, bisa masak dan bisa makan sahur. Ini luar biasa pahalanya. Karena siapapun yang mendengar apa yang kita ucapkan di corong masjid, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Mengajar, apalagi seorang guru ini mengajar, ini luar biasa dampaknya, karena ini adalah sedekah ilmu yang apabila nanti murid-muridnya mengerjakan, maka mereka akan mendapatkan, guru ini akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan mendoakan orang lain, ini juga merupakan sedekah. Kemudian bacaan-bacaan zikir seperti tasbih, tasmih, tahlil, takbir, itu juga merupakan sedekah. Salat duha juga merupakan sedekah yang tanpa biaya, karena itu bisa mencukupi untuk mensedekahi semua ruas-ruas badan kita yang sangat banyak itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sedekah yang tanpa mengeluarkan biaya. Yang kedua adalah sedekah dengan materi. Ini bisa kita, ada orang mengatakan begini, nggak mungkin ini kita banyak
untuk apalah harta nggak bisa dibawa mati? Bisa, semua harta bisa dibawa mati. Ya, dengan cara apa? Dengan cara dititip-titipkan untuk infak di masjid, untuk infak di musola, pesantren, sekolah, membuat jalan, jembatan dan lain-lain. Maka insya Allah nanti harta kita akan menjadi amal soleh kita. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan harta yang kita miliki ini. Contoh lain misalnya kita menraktir teman-teman kita ke warung. Nah ini juga perlu modal, ya, perlu modal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian ini di Ramadan ini juga banyak kesempatan yang bisa kita ambil. Misalnya kita mengeluarkan takjil, memberi buka orang lain, memberi buka orang yang berpuasa ini pahalanya adalah sama dengan orang yang berpuasa. Bisa juga untuk menolong orang-orang yang makan sahur, juga bisa kita memberikan sedekah, yaitu sedekah, namanya sedekah qosir ya. Ada dua macam sedekah juga, sedekah itu yang qosir dan ta'adi. Qosir itu yang cepat habis, kalau yang ta'adi itu yang investasi jangka panjang. Misalnya kita mengeluarkan dana untuk masjid, kita infak di masjid atau memberikan beberapa karung semen gitu ya, pasir, batu, itu nanti selama masjidnya dipakai maka kita andaikan mati pun masih mendapatkan aliran pahala dari situ. Jadi apa yang kita sedekahkan tadi. Selanjutnya saya sampaikan juga terkait dengan manfaat dari sedekah ini. Manfaat sedekah ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, sebagai alat untuk membersihkan harta kita. Dengan bersedekah, maka otomatis harta kita akan menjadi bersih dan sehat. Yang kedua, dengan sedekah ini kita bisa menjadikannya sebagai wasilah untuk berdoa. Kita bisa mengamalkan sebelum kita memasukkan uang, ini kita baca doa dulu. Tergantung, kalau banyak ya doanya banyak, kalau dikit doanya ya dikit aja, jangan banyak-banyak karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu insya Allah makbul sebagai wasilah untuk berdoa, bahkan untuk mengirim doa meringankan orang di alam kubur, para pendahulu kita. Ini bisa kita mengeluarkan sedekah dulu, kemudian kita berdoa sebagaimana kita lakukan seperti di kampung-kampung itu banyak orang melakukan sedekahan itu sebenarnya menjadi wasilah untuk berbuat kebaikan yang dikirimkan kepada orang tuanya. Para pemirsa yang saya hormati, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya bahwa sedekah di bulan Ramadan ini sangat utama karena pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda, bisa berlipat sampai ke 700. Ada sebuah riwayat dari Anasin Kila, ya Rasulullah, ayul afdalus sedekah? Qala sedekatun fi Ramadan. Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Anas diceritakan, ditanyakan, apa sedekah yang paling utama ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Jadi mari kita perbanyak sedekah, tetapi ingat, jangan sampai sedekah yang kita berikan ini gugur pahalanya. Karena ada banyak hal yang membuat gugur. Di antaranya adalah satu, sedekah dengan harta yang haram. Ini akan menggugurkan pahala kita. Yang kedua, tiga, empat itu adalah menyakiti orang yang menerima sedekah kita dengan mengundat-undat, menyebut-nyebut. Ini sangat tidak etis dan berdampak, kita tidak mendapatkan pahala. Apalagi kita menghina orang yang kita beri. Dengan bahasa kasar pun mungkin tidak boleh ya. Selanjutnya yang juga menghancurkan pahala sedekah adalah dengan mengolok-olok orang yang tidak bersedekah.
Jadi kita pamer gitu ya, pamer, terus kita mengejek orang yang tidak mampu bersedekah. Ini menjadikan kita sedekah kita tidak mendapatkan pahala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang membatalkan pahala dari sedekah kita, yaitu hanya mencari pahala dunia. Ada sebuah kisah diceritakan bahwa ada 2 orang santri ini kepingin takzim pada gurunya. Dia membawakan ketela kepada gurunya, kemudian diterima dengan baik oleh gurunya. Kemudian pulangnya ini diberikan seekor kambing. Sampai di rumah ada teman santrinya itu juga kepingin, wah kalau begitu saya juga pengen sedekah. Kemudian dia pergi ke rumah gurunya dengan membawa seekor kambing. Tetapi dari sana oleh gurunya ternyata hanya diberikan oleh-oleh ketela yang tadi diberikan oleh santri tadi. Karena apa? Niatnya sudah salah, yaitu hanya mencari pahala dunia. Nah, oleh karena itu mari mulai hari ini kita belajar bersedekah dengan baik, dengan niat yang ikhlas, lillahi ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, sebagai penutup akan saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Untuk mencapai kebaikan yang sempurna, bila kita ingin menjadi orang yang baiknya sempurna, itu caranya adalah dengan sedekah. Tak akan mencapai derajat itu kalau kita belum terbiasa bersedekah, berinfak untuk menolong orang lain sebagai bentuk kesolehan sosial kita kepada orang lain, kepedulian kita kepada lingkungan kita. Mari kita biasakan bersedekah kepada orang tua, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, dan kepada semua kepentingan umum. Insya Allah itu akan membuatkan kita beruntung di dunia maupun di akhirat. Satu kata terakhir, bila kita menolong orang lain, berarti itu kita sedang menolong diri kita sendiri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.